Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman dan Bu Nurul Istiqomah sebagai dosen pengampu kami. Kami dari Pampok 8 dengan tema psikologi sosial akan membahas tentang kasus maraknya bunuh diri di kalangan mahasiswa. Dan bersama ini kita dengan narasumbernya itu kakak siapa? Kanawa Ayu dari staf PR Athena WNJ. Oke, nah. Oke, kita mengangkat kasus ini karena seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa itu meningkat. Nah, pastinya kita juga bakalan mau tahu nih faktor dan dampak apa sih yang menyebabkan mahasiswa itu akhir ini tinggi banget kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa ini. Dan pasti bakalan sesuai dengan materi kita yang itu psikologi sosial. Oke, yaudah. Baik, kita nggak usah lama-lama tentang tulisan ini. Mari kita langsung tanya ke narasumber tersebut. Kakak siapa tadi namanya? Kanawa. Kanawa. Oke kak, pertanyaan pertama dari saya ini saya pengen nanya apa yang dapat dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi stres dan depresi yang bisa mengakibatkan bunuh diri? Oke, aku izin jawab ya. Mungkin kalau misalkan tingkat stres mahasiswa itu kan pasti karena ada tugas ya. Nah, mungkin kita bisa yang namanya kalau tau me time. Me time. Oh iya. Atur waktu ya. Iya. Jadi kita tuh harus sayang sama diri kita sendiri dulu. Terus kita harus punya waktu sendiri untuk kita tuh merefleksikan diri kita sendiri. Karena kan pasti walaupun kalian seharian nih, misal dari pagi sampai sore kelas, capek nggak sih kayak gitu? Capek banget sih. Pasti kalian me time ya dengan cara mungkin yang cewek bisa jajan es krim atau makan coklat, itu termasuk kayak untuk membangun semangat diri sendiri sih gitu. Jadi nggak cepat capek gitu, jadi capeknya itu terbalaskan gitu dan terbayarkan dengan rasa-rasa enak. Jadi tadi gimana caranya supaya kita tuh nggak mahasiswa tuh nggak gampang stres gitu ya, depresi. Itu salah satu cara yang paling gampang sih. Atau bisa juga kayak me time orang kan beda-beda ya. Kalau misalnya kayak lagi stres, mungkin kalau ketika kalian lagi join organisasi ataupun ada tugas, kalian bisa ngelakuin kayak sekitar gini loh, kayak mendengarkan lagu ataupun tidur leha-leha gitu. Pasti kan kayak ada rasa enak kan, yang tadinya lagi stres banget tiba-tiba nanti kayak udah mensurut jadinya kembali lagi deh ceria ataupun tidak memikirkan hal-hal itu. Jadi kalau misalnya mikirin itu masih bisa kebangkit lagi gitu. Ya, dia nyari kesibukan atau kesenangan itu Untuk diri sendiri. Atas depresi itu. Betul. Makanya itu penting ya untuk kesehatan mental. Betul gak? Healing ya. Iya, healing juga bisa gitu. Jadi kalau misalkan nanti pengen liburan, kan bisa tuh kan? Iya benar. 2 minggu liburan lumayan. Lanjut aja kali ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan keduanya itu bagaimana interaksi sosial dan dukungan emosional dari rekan sebaya dapat mempengaruhi perilaku bunuh diri di kalangan mahasiswa. Mungkin aku mau cerita dulu. Pasti kalian dunia perkuliahan itu ada yang namanya circle ya, dari SMP SD juga ada ya. Iya betul. Circle itu mempengaruhi nggak sih? Mempengaruhi sih. Nah, dari circle itu kan kita kan ya sebagai manusia pengennya dapat teman yang baik, yang bagus gitu kan, yang kita tuh solid gitu loh. Nah, mungkin kalau misalkan dari teman-teman itu tuh dari teman ya, misal tadi aku namanya Bayu. Nah, Bayu lagi stres nih, ya kan? Terus kalian berdua nih sebagai temennya kan circle misalnya, nah kalian itu nyemangatin dia, kamu ngasih motivasi ke dia ataupun kayak ya kita bisa menjadi pendengar dulu. Jadi si Bayu ini bisa kayak cerita dulu ke temennya gitu. Jadi kan kalau misalkan ibarat kata ini bukan tentang berbagi cerita juga ya, tapi kan nanti kalau misalkan dapat cerita-cerita gitu terus kita mendengarkan gitu kan, kita jadi kayak mungkin bisa aja cerita kamu yang masalah kamu yang hari itu pernah terjadi sama kalian berdua gitu. Jadi kalian bisa ngasih solusinya juga gitu. Jadi dia kayak sering-sering sharing lah buat biar gak numpuk suasana. Mungkin kalau misalnya nggak bisa ke temen, ya deket-deket dulu lah sama orang tua, itu juga bisa. Atau nulis bisa aja. Ya nulis juga bisa, sebagai introvert kan, bikin, aduh aku lagi capek nih gitu. Tapi jangan tiba-tiba itu ya. Iya dong. Itu gak ada. Oke.
kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Jadi yang tiga itu, apa sih faktor dan sebab yang bisa menyebabkan bunuh diri marak terjadi di kalangan mahasiswa? Mahasiswa itu kan tugasnya belajar, ya kan, dan dari mahasiswa itu kan lanjutan dari sekolah yang jenjang yang lebih tinggi. Iya. Nah, kita kan sebagai pelajar pasti punya kodratnya ya mendapatkan tugas gitu kan. Terus mungkin buat kalian yang ikut organisasi itu juga mendapatkan kayak disuruh ataupun kayak membuat suatu proker, jadi harus bikin proker itu tuh berjalan gitu tanpa ada kayak guru ataupun kayak ya ibaratnya kalau misalnya kuliah kan kita masih ada dosen ya, masih diatur gitu. Nah tapi kan kalau kuliah ini kan kita kayak bikin konsep sendiri, kita ngejalanin sendiri gitu kan. Nah mungkin karena tugas-tugas itu tuh bisa jadi faktor kenapa kita tuh cepet stres ataupun ada rasa bunuh diri. Dan juga yang mungkin marak terjadi itu karena tentang cinta ya. Nah, iya. Itu bisa tersingkirkan karena kan kita kan ya namanya lagi masa remaja. Itu tuh kan emang lagi fenomenanya lagi masa-masanya lagi dan jatuh cinta, Kasmaran ya gitu. Jadi mungkin itu masih bisa kayak mayoritas ya yang aku temuin karena itu sih, ataupun karena circle itu tuh tidak baik, toksik gitu ya. Jadi dia kayak ngerasain kayak ada sebuah penekanan gitu ya. Jadi mereka nggak kuat gitu. Mungkin aja kalau misalnya kamu lagi diam ataupun ada salah kata gitu ya, terus kamu langsung dikatain gitu, terus kamu kayak nggak terima gitu, jadi overthinking betul. Jadi itu pemicunya sih gitu. Pertanyaan selanjutnya, apa sih dampak dari kasus bunuh diri di kalangan mahasiswa pada media sosial dan masyarakat? Kayak dampaknya untuk yang kalau misalnya di-share di medsos ya, pertama itu pasti kan bakal viral gak sih? Oh iya bakal viral, tapi Indonesia sih bakal tahu. Nama ini kan viral kan itu. di mana-mana ada gitu kan. Kemarin mahasiswa sekarang keluarga, waduh itu parah banget gak sih? Nah kalau misalkan ini kan ya apa kan kita selalu berkaitan dengan media sosial. Nah karena untuk dampaknya bagi yang meninggal sendiri, dia pasti bakalan populer seketika tetapi dengan yang tidak baik gitu kan, karena kan dia ibaratnya kenapa harus membunuh dirinya sendiri gitu kan. Nah mungkin untuk keluarganya dia mungkin sekedar seperti agak sedikit malu, ataupun untuk si korban ini juga bakalan diulik gak sih, karena kan dia udah masuk berita pasti bakal diulik kan, dia tuh seperti dari universitas mana, terus kira-kira tuh pertemanannya seperti apa, pasti bakal diulik banget gitu. Jadi itu mungkin kalau misalnya dampaknya tuh ada yang positif ada yang negatif ya. Mungkin yang positifnya sendiri, kita tuh sebagai mahasiswa juga bisa tahu gitu, ternyata tuh tingkat stres orang kan berbeda-beda kan. Kalau misalnya kita nggak tahu gimana cara ngatasin diri kita sendiri, kita bakalan itu gampang putus asa, akhirnya stres. Tapi kalau misalkan orang yang mahasiswa bener-bener mikir, oh ternyata dampaknya bakal meninggal ataupun ternyata gini-gini gitu, kayak gitu sih. Dan mungkin bisa juga buat orang yang sekiranya misal kamu baca berita atau mendengar berita tentang kematian bunuh diri gitu, kamu jadi kayak ngerasa kasihan ya, jadi kamu udah rasa simpati sendiri untuk mereka yang korban-korban itu, karena bisa saja orang-orang itu tuh ternyata tuh butuh teman loh sebenarnya, tapi dia nggak mampu untuk membunuh sendiri, akhirnya itu jalan satu-satunya. Jadi itu bisa kayak ningkatin aware gitu di kalangan mahasiswa gitu ya Kak. Terus temennya juga mungkin bisa jadi Support. lebih peduli gitu ke sesama mahasiswa gitu ya. Karena kita harus pertemanan itu kan juga penting ya, tapi kadang-kadang kita juga hancur karena pertemanan gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kita berteman tuh ya udah berteman sama siapa aja gitu, dan kita harus berbuat baik sama siapa aja gitu kan. Jangan kayak misalnya kita di circle A dan ada circle A lainnya benci sama circle B, pasti kan ya adu gitu kan. Bisa jadi kayak gitu. Itu tuh tergantung sih, makanya itu entah di perkuliahan ataupun dimanapun emang harus pintar-pintar nyari circle, dan mulut sih paling penting, dan ketikan itu walaupun ketikan juga bisa bikin orang marah gitu kan. Misalkan di manifest ataupun di Instagram, TikTok kan bener-bener merajalela kalau misalnya tentang media sosial. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih Kak nih ya.
Mungkin kita bakal nanya bagaimana langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya kasus bunuh diri ini di kalangan mahasiswa di masa depan. Oke. Masa depan nih guys. Nah, mungkin bisa kayak gini. Langkahnya itu tuh kita sebagai manusia ataupun kayak berteman di lingkungan sosial, kita tuh juga harus bisa mendengarkan. Jadi nggak selamanya tuh kita harus bersuara, kita ada kalanya kita harus mendengarkan kan. Nah, kalau misalkan tadi Rido siapa? Bayu Bayu. Nah, si Bayu misalkan nih, ya kan Bayu cowok, pasti kan kadang-kadang nggak serak ya kalau misalnya cerita sama cewek gitu kan, begitu pun sebaliknya gitu. Tapi kalau misalkan kita udah se-circle, pasti kan kayak ada rasa terbuka gitu kan. Nah, itu tuh mungkin bisa aja jalan satu-satunya, kayak udah nggak kuat gitu kan, udah coba ceritain, terbuka dulu gitu kan. Dan yang buat yang dengerin, sebisa mungkin tuh ya dengerinnya bener-bener gitu. Jadi nggak kayak kamu dengerin doang tapi pas dikasih kayak gimana ya, kamu cuma diem gak ada respon, itu termasuknya kayak ya udah lu cuma dengerin tapi nggak ada respon, kayak percuma nggak sih? Yang ada tuh si Bayunya itu bakalan kesel, nggak didengerin gitu kan. Nah, jadi kamu tuh harus dengerin, terus harus ngasih solusi. Atau mungkin kalau misalkan di konselor ya, biasanya tuh sebelum orang itu cerita, kita harus bertanya sebagai orang yang mendengerin. Kita harus tanya, kamu tuh maunya didengerin aja atau mau dikasih saran? Karena sebagian orang tuh nggak mau terima dua-duanya. Ada pun yang kayak, oh aku maunya didengerin aja kak, ataupun nggak bisa kak, aku maunya ada sarannya juga gitu. Karena justru ada yang kayak kita ngasih saran tapi dianya nggak terima gitu lah. Jadi ada fase-fase itu, kita juga harus saling mengerti. Dan tadi yang pertama kan keterbukaan ya, entah itu ke teman ataupun ke keluarga. Kalau misalkan ya teman kan ya, yang namanya teman ya pasti takutnya nggak tahu ya kedepannya gimana gitu kan. Itu bisa kita ke keluarga, kayak ke ayah ibu gitu, ataupun ya adik kakak gitu kan, bisa cerita gitu. Jadi intinya kita terbuka dan pinter-pinter aja sih. Kalau misalkan kamu lagi stres ya kan, kira-kira tuh stres kan nggak selamanya stres ya, pasti kan ada fasenya gitu. Itu tuh apa yang kamu lakuin di saat stres itu? Misal kamu harus stres nih ya kan, kemarin stres. Nah, kira-kira kan kamu sekarang udah gak stres, kira-kira tuh kemarin tuh kamu lakuin apa sih supaya gak stres deh? Entah itu me time, ataupun kayak jalan sama teman, ataupun kayak hanya sekedar naik motor tanpa arah juga, itu maksudnya bisa menghilangkan stres sih menurut aku sendiri gitu kan. Jadi kita harus tahu ketika kita lagi down ataupun kita lagi emang ada banyak masalah, apa yang kita selalu lakuin, coba kita ulangi ke masalah yang ini gitu loh. Jadi kayak gitu kan, jadi kita kayak bisa apa ya, bisa mengukur tingkat stres kita, ataupun kita juga bisa berpikir kayak, oh ternyata tuh kita kalau misalnya sedih kayak gini loh gitu loh. Dan untuk kita juga, karena kita tergolong yang masih remaja, jangan cepet-cepet untuk kayak emosian. Kita harus bisa mengatur emosi kita ya kan. Karena ada tuh kan kayak entah cewek ataupun cowok, sekalinya dikatain apa gitu langsung kayak nggak terima gitu kan, itu juga nggak baik. Jadi kita harus kayak ngatur emosi kita juga sih. Jadi kita harus banyak sabar gitu. Mungkin yang pertama itu ya, tentang kalau misalkan pertemanan. Dan kalau misalkan tentang percintaan gitu ya, gimana ya, aku nggak bisa komen banyak sih kalau misalkan percintaan. Kita mungkin bisa kayak mencari pasangan juga yang baik-baik aja gitu kan. Jadi jangan, harus bisa membedakan gitu loh. Ibarat kata pasangan untuk support system, bukan support untuk bertarung. Itu jangan juga gitu. Lalu mungkin udah sih kayak gitu. Intinya kita harus tahu apa yang harus kita lakuin ketika kita ada masalah. Seenggaknya kita harus berpikir dulu kan kayak gitu. Jadi karena kan cara mengatasi emosi ataupun masalah orang berbeda-beda. Mungkin aja nih ya, contoh aku ketika ada masalah ataupun aku lagi bener-bener pusing gitu, aku bakal emosi deh, aku emosi sama teman, aku bakal diem, aku bakal ngejauhin orang itu. Beda bisa kamu cowok nih, kamu Bayu, kamu cowok, dan kamu ketika emosi kamu harus mengekspresikan itu. Jadi kayak toksik ataupun ya berkata ya tidak benar gitu ya. Dan ya kira-kira seperti itu. Jadi pertemanan, cintaan, terus tentang keluarga kita juga harus tepat gitu. Harus bisa memilih, harus seimbang gitu. Kalau misalkan tugas nih ya namanya tugas ya pasti ada banyak, ada yang enggak gitu kan.
ya udah kerjain aja. Walaupun kita tuh sambil ngerjain sambil nangis gitu. Karena gini loh, perjuangan masuk kuliah juga susah kan. Masa iya sih mau mau berhenti di situ aja? Terus kita mau bayar UKT pakai apa gitu kan? Misal ada yang beasiswa, ya justru karena beasiswa itu kan dimanfaatin dengan baik aturan gitu kan, jangan cuma berpikirnya tuh ya segitu ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, coba tenangin diri dulu juga gitu. Berpikir positif, pokoknya jangan langsung mengambil tindakan yang merugikan diri kita sendiri, nah itu bakal fatal banget. Jadi begitu ya. Oke teman-teman, itu mungkin dari penjelasan narasumber kita. Mungkin suatu saat nanti misalnya kalian ada yang depresi, kalian juga bisa membukakan diri kalian kayak buat cerita ke teman, ke keluarga. Tapi jangan lupa juga harus bisa milih-milih pertemanan. Jadi jangan yang cari yang pertemanan itu yang kayak mulutnya yang bocor ya. Jadi harus bisa milih. Terus itu juga harus bisa lihat yang mana yang benar-benar teman sama yang cuman makan teman. Aduh. Jadi sekian aja pertanyaan dari kita ya untuk narasumber ini. Terima kasih sebelumnya. Juga terima kasih teman-teman yang telah menyimak, dan juga terima kasih kepada dosen pengampu kami yaitu Bu Nurul Istiqomah. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.